Halo semua, selamat datang di Lab ID, tempat kita bahas topik-topik tentang branding, terus marketing dan komunikasi. Kali ini di review brand design ada siapa? Gue Faisal, Sebagai? gue kreatif di Lab ID. Oke, dan seperti biasa gue Nia sebagai strategist di Lab ID. Kali ini kita akan bahas desain dari brand sebuah home care ya disebutnya ini. Jadi untuk rangkaian pembersih rumah dari terbalik ya. Sahaja. Jadi di sini kebetulan kita coba ada 2 produk rangkaian dari Sahaja. Kita akan bahas dari segi branding, juga identitinya sama kemasan. Ya. Yes. Oke. Mungkin sekilas dulu kali ya tentang Sahaja ini siapa dan dari mana gitu ya. Jadi kita ngelihat ini produk Sahaja ini dikeluarin oleh Unilever. Mungkin Unilever secara kategori brandnya di dalamnya tuh banyak sekali produk-produk yang relevan dengan kebutuhan rumah tangga. Kayak contohnya untuk pembersih piring atau pembersih lantai dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari kategori produk brand Sahaja ini adalah secara positioning memang si brand ini menyasar untuk kalangan target pasar kaum muslim yang notabene di Indonesia ini adalah mayoritas gitu. Jadi mungkin ada ceruk pasar potensi yang bisa ditapin dari kategori produk pembersih ini. Yaudah, pertama produk yang setahu gue itu di launch itu adalah produk pencuci piring gitu. Jadi setelah itu kemudian muncul beberapa range varian produk yang baru gitu. Tapi sebenarnya bisa juga mereka keluarnya barengan sih, jadi satu rangkaian mungkin ya. Cuman salah satu yang bikin Sahaja unik dari segi branding itu biasanya kalau perusahaan Unilever yang sepengetahuan kita ya, mereka tiap kali mengeluarkan kategori home care, brandnya itu biasanya satuan. Artinya kalau untuk pencuci piring ya udah mereknya Sunlight. Jarang ada Sunlight yang kemudian dibikin versi untuk ngepelnya, karena kalau ngepel kalau nggak salah ada brand Superpel ya, brand yang lain. Begitu juga ketika masuk ke deterjen. Deterjen itu punya brand hero-nya sendiri. Jadi baru kali ini satu brand yang sama itu dibuat untuk satu kategori, mulai dari deterjen cuci bajunya, terus kemudian untuk ngepelnya sampai untuk cairan piring. Deterjen di sini lebih ke arah cairan pencuci mukena sama sejadah, tapi intinya bisa untuk tekstil. Nah, itu yang bikin brandingnya dia dari perusahaan Unilever ini cukup unik ya secara arsitektur produk, penawaran produk. Nah, kalau sekarang kita bahas sedikit insight deh, menurut lo Sal, kira-kira insight apa yang akhirnya bikin brand Sahaja ini muncul ke market? Selain Indonesia itu populasi yang beragama muslimnya itu cukup besar. Ya, oke. Jadi kalau kita ngelihat memang tren produk-produk yang berlabelkan Islami itu udah lumayan banyak ya. Ini dimulai dari misalkan tren make up yang mulai menggunakan menyasar kaum muslimah gitu kan. Terus kemudian ada beberapa produk yang sudah mencantumkan atau mempromosikan dengan label halal gitu, dan kemungkinan ini adalah salah satu kemajuan dalam bidang industri lain gitu. Salah satunya adalah pembersih yang dilakukan oleh Unilever. Ini opini gue juga kenapa Sahaja mengeluarkan beberapa range produk dalam kategori pembersih, karena untuk kaum muslim rumah itu seperti surga. Jadi ada istilahnya kalau dalam agama Islam tuh baiti janati, jadi rumahku adalah surgaku. Jadi gimana caranya orang muslim tuh menjaga rumahnya tetap bersih gitu ya, di berbagai ruangan, berbagai produk gitu, dengan menggunakan produk-produk dari Sahaja ini gitu. Positioning mereka tuh kalau nggak salah rumah higienis, penuh makna. Jadi ya itu mungkin ya, baitu janati tadi berubah jadi positioning seperti itu. Tapi tren halal itu kan udah sering kita lihat ya, awalnya memang lebih banyak di skincare ya, sesuatu yang nempel ke kulit. Nah sekarang dia agak merambah nih ke hal-hal yang mungkin nggak langsung nempel ke kulit, tapi sering bersentuhan dengan kita, dengan konsumennya. Kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya akan keluar
merek-merek halal tuh apalagi terakhir kali kalau nggak salah ada apa produk kulkas ya, ada juga yang dikasih label halal. Nah sekarang kita masuk ke bagian desain. Ini menurut lu Sal kira-kira dengan kemasan yang kayak gini putih, terus di sini ada mungkin kaligrafinya, tulisan sahajanya, warna biru dan lain halnya itu menurut lu gimana? Ya, kalau kita lihat memang dari secara deskripsi produk gitu ya, ini secara sekilas identitas Islamnya itu udah kentara banget. Pertama dari penulisan kaligrafi, terus kemudian bentuk fontnya yang agak sedikit ya berbau geometris lah ya, ala-ala Timur Tengah gitu sebenarnya. Terus kemudian kalau secara warna memang ini clean lah, karena ini produk pembersih. Terus kemudian identiknya dengan fitrah itu suci, bersih gitu. Jadi memang kalau secara Islami warna kombinasi ini lebih ke arah sesuatu yang simple, yang bersih, yang suci gitu. Ini juga apa? Sebenarnya si kaligrafinya ini tuh ada artinya sendiri ya. Jadi dia tuh ada artinya sendiri yang sebenarnya beda mungkin dengan bahasa sahajanya. Cuman menurut lu dari segi packaging design deh, dari segi packaging design ini kan kebetulan kita punya untuk yang cuci piring. Nah menurut lu kemasannya udah maksimal belum untuk memperkenalkan brand dan juga untuk memperkenalkan fungsi? Kalau gue ngeliat dari si packaging yang sekarang ya, menurut gue masih bisa dieksplor lebih lanjut, karena yang pertama kita lihat memang secara garis besar adalah ini area brandnya lumayan besar ya. Tapi secara fungsi di sini kita lihat penempatan imagery tentang piring, gelas dan lain sebagainya itu tertutup oleh deskripsi produk atau misalkan informasi tentang produknya. Jadi menurut gue ini agak sayang, karena seolah-olah image ini ada hanya sebatas ada aja gitu, tidak mencerminkan bahwa ini tuh sebagai fungsinya pembersih piring atau sebagai sifatnya estetik gitu. Mungkin karena yang mau di highlight dan ditampilkan adalah si manfaat 4 kebaikan ini kali. Bisa juga, tapi secara proporsi mungkin ini opini gue juga ya, baik lagi better ini nggak ketutup kayak gini. Bisa jadi misalnya proporsinya secara layouting bisa diatur komposisinya biar dia nggak saling tumpang tindih gitu. Apakah misalkan si informasinya sebelah kiri, produknya gambar produk sebelah kanan, atau misalkan ini posisinya agak sedikit naik, terus imagery-nya di bagian bawah lebih kecil. Jadi kalau misalkan mereka samping-sampingan, harapannya itu bisa full ya, baik gambar Betul. maupun informasi full. Tapi kecurigaan, ini kalau berdasarkan opini gue ya, kecurigaan gue kenapa kemudian secara layout seperti itu, karena packaging mereka yang terkecil itu adalah yang spray. Karena produk mereka itu tadi ya, dengan satu kategori bisa turun ke beragam produk rangkaian, mereka harus bikin lockup sistem desain yang sama untuk secara kemasan. Dan dengan keterbatasan packaging yang kecil kayak gini, memang bisa jadi format area brand yang cukup besar dengan area produk yang cukup besar, tapi kemudian image-nya itu lebih sedikit ya, untuk memfasilitasi packaging yang memang kemasan layoutnya tuh terbatas gitu. Cuman bukan berarti kita juga nggak bisa ngakalin ya, mungkin kayak cara yang tadi bisa juga dieksplor sebenarnya. Kemudian kalau untuk penggunaan warna, biasanya kan yang berbau Islami itu lebih banyak hijau. Nah, menurut lo kenapa di sini larinya malah ke biru ya? Karena menurut gue biru itu kombinasinya kalau misalkan dari kategori brand pembersih ya, kategori brand pembersih itu pertama lebih banyak didominasi warna hijau ya. Contohnya misalkan kayak Sunlight, terus ada beberapa produk-produk brand lain yang ketika mereka keluar warna utamanya itu adalah hijau. Nah ini menurut gue Sahaja mencoba lebih stand out lagi, terus bermain lebih ke arah warna-warna yang gak didominasi oleh warna hijau sih sebenarnya. Dan ini juga menyocokkan dengan namanya Sahaja. Sahaja itu kan ada wibawa, rendah hati, lembut. Ya itu kali yang lebih membuat warna biru itu cocok, karena warna biru itu color psychology-nya lebih ke credible, trust, kalem, aman, nyaman, nuansanya tuh ke sana. Menurut lo ini kira-kira kalau dia ekspansi dengan pemikiran strategi branding rumah higienis penuh makna,
dia kira-kira bisa kemana aja ya secara rangkaian produk? Sebenarnya bisa yang berhubungan dengan rumah tuh banyak banget ya sebenarnya. Kalau misalkan mau sahaja tuh mau expand, mungkin kalau ini kan lebih ke arah ingredients atau bahan ya untuk membersihkan gitu. Mungkin nextnya bisa ke arah fitur-fitur atau produk-produk yang justru fungsinya untuk membersihkan. Mungkin kayak misalkan sapu mungkin atau alat pelnya sekalian gitu. Jadi satu paket. Jadi satu range produknya tuh dibundling, ada alat pembersihnya, ada juga ingredientsnya bahannya apa gitu. Oh, jadi ada perangkat sama ada si cairan pembersihnya ya, atau apa agen pembersihnya gitu ya, bisa jadi. Dan ini tren halal atau tren muslim, tren yang islami masuk ke arah FMCG itu kan udah cukup banyak. Kita tadi lihat ya dari skincare, kosmetik, terus sekarang ke home care. Andaikan banyak brand yang melihat peluang ini cukup menggiurkan, jadi ada kompetitornya sahaja dan kebetulan sama di industrinya kategori home care. Nah, kira-kira kalau ada brand dengan rangkaian produk yang kurang lebih sama dan mau ngambil positioning islami juga, jadi dia harus head to head lawan sahaja, kira-kira menurut lu cara mereka untuk bisa bersaing secara sehat itu kayak gimana ya? Si brand yang baru ini. Oke, kalau menurut gue brand yang baru ini mungkin ngambil positioning Islam yang versi lain ya. Kalau misalkan ini kita ngelihat Islam yang versi general, apa yang tadi secara makna itu rumah ya, biasanya dari rumah yang penuh makna gitu. Mungkin nanti bisa kita ngelihat brand yang baru ini akan membawa angle misalkan rumah yang penuh ceria misalkan. Kalau tadi kan penuh makna, ini penuh keceriaan. Bisa jadi ketika masuk ke packagingnya, masuk ke brandnya, dia colorful, dia lebih playful, dia lebih bermain dengan apapun itu, misalnya warna atau tipografinya seperti apa, tapi secara esensinya dia tetap mengedepankan nilai-nilai yang relevan dengan Islami gitu. Jadi karena ini misalkan overall adalah putih dipadu-padankan dengan hint of biru, bisa jadi psikografi Islam yang mungkin karakternya tuh bukan mendayu-dayu dan lembut, tapi lebih bold ya, lebih aktif, lebih dinamis. Psikografisnya itu sebenarnya nggak cuma ada satu jenis kan, kalau yang kelompok Islami itu ya bisa lebih vibrant kali ya, bisa lebih aktif. Kalian yang kita lihat kalau gue ngeliat di sahaja ini lebih kelihatan ini produknya tuh lebih ke arah yang natural, yang ingredientsnya tuh lebih higienis ya. Yang apa namanya? Kalau misalkan gue lihat warna brand-brand yang ada produk-produk sahaja ini, kenapa pakai warna biru dan putih? Memang selain Islami tadi, fokus selanjutnya adalah yang mereka tekankan adalah hygiene, jadi higienis gitu. Ini tuh untuk kebersihan gitu. Fungsi dan fiturnya itu untuk membersihkan. Jadi kalau ada brand lain, home care lain yang juga nuansanya Islami, tapi mungkin komponen warnanya bukan putih sama biru, tapi let's say warna-warna yang lebih bold, ya dia positioningnya bukan hanya tentang kebersihan ya, tapi bahwa gaya hidup itu adalah gaya hidup yang aktif. Islami itu juga sebenarnya punya aktualisasi diri, angle itu yang bisa diangkat. Bahwa Islam juga bisa modern, Islam juga bisa playful gitu dalam koridor tertentu ya maksudnya. Terus kemudian juga penggunaan warna juga Islam tuh nggak terpatok pada satu warna aja, tapi bisa mengcover semua jenis warna. Oke. Kurang lebih itu sih sesi diskusi kita. Kalau misalkan kalian tertarik untuk melihat review brand design atau review implementasi visual lainnya dari Faisal sebagai kreatif dan gue sebagai strategis, saksiin terus di Lab ID, mau itu di YouTube ataupun podcast. Dan kalau menurut kalian ini menarik, silahkan subscribe dan follow. Terima kasih. Thank you. Bye. Dah.